Di sudut terminal yang riuh dengan suara klakson angkot dan teriakan para kernet, berdirilah sebuah gerobak tua dengan cat mengelupas dan panci besar yang mengepul pelan. Di belakangnya, seorang pria parubaya duduk tenang menatap lalu lalang manusia. Dialah Pak Unus, penjual kacang rebus yang setiap hari hadir tanpa pernah absen, seakan dirinya adalah bagian dari tiang terminal yang kokoh dan tak tergantikan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung, sementara angin dingin membawa aroma kacang rebus yang lembut. Tak banyak orang memperhatikan Pak Unus. Baginya, itu bukan masalah. Ia tidak butuh perhatian, ia hanya butuh ketenangan. Di balik wajahnya yang penuh keriput dan tatapan sayu itu, ada lautan rahasia yang telah ia kubur dalam-dalam bertahun-tahun lalu. Sesekali, ketika ia menuangkan kacang panas ke daun pisang, tangannya bergetar sedikit, bukan karena usia, namun karena ingatan yang tak pernah benar-benar hilang. Ingatan tentang masa ketika tangan itu tidak mengupas kacang atau menyalakan kompor kecil, melainkan memegang sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang membuat banyak orang dulu bertekuk lutut hanya mendengar namanya, Unus Sinraka. Namun semua orang di terminal kini hanya mengenalnya sebagai Pak Unus si penjual kacang. Mereka mengira ia hanyalah pria tua sederhana yang hidup pasrah. Tak ada yang menyadari bahwa keheningannya bukan tanda kelemahan, melainkan pagar besi yang menjaga monster lama di dalam dirinya agar tak bangun lagi. Terminal adalah tempat ia menenangkan diri, tempat ia menebus segala dosa yang pernah ia lakukan. Pada siang hari, seorang ibu penumpang menghampirinya sambil tersenyum. "Pak, kacangnya 2 ya, yang hangat." Pak Unus mengangguk perlahan tanpa banyak bicara. Senyumnya tipis, namun ada sesuatu dalam mata tuanya, sesuatu yang membuat sebagian orang merasa bahwa pria itu pernah melewati gelap yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Ketika ibu itu pergi, angin kembali menyapu terminal. Suara teriakan kernet menggema, tapi bagi Pak Unus, yang terdengar adalah gema masa lalu, teriakan musuh, nyaringnya pukulan, dan aroma darah yang dulu begitu akrab di hidungnya. Namun ia menahan semuanya, menghela napas panjang, lalu kembali menata kacangnya. Menjelang sore, langit mulai meredup. Lampu-lampu terminal menyala satu persatu. Pak Unus menutup gerobaknya perlahan, namun matanya sempat menatap jauh ke arah pintu masuk terminal. Ada firasat aneh yang membuat dada tuanya seperti dipukul dari dalam, seolah sesuatu yang lama tertidur sedang bergerak, bangkit, merayap naik ke permukaan. Tanpa ia sadari, perubahan itu baru permulaan. Dalam beberapa hari ke depan, hidup tenang yang ia bangun dengan susah payah akan hancur oleh kedatangan segerombolan preman brutal, dan legenda gelap yang ia sembunyikan di balik gerobak kacang akan diseret keluar paksa. Namun malam itu, Pak Unus hanya memejamkan mata, berharap esok masih sama. Ia tidak tahu bahwa badai sudah berjalan menuju dirinya. Sejak pagi, terminal terasa lebih gelap dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan atap-atap angkot yang berjejer rapat. Pak Unus sudah berada di tempatnya, menyalakan kompor kecil sambil menunggu air mendidih. Namun hari itu, kegelisahan halus merayap di punggungnya. Semalam ia tidur dengan perasaan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Saat uap mulai naik dari panci, beberapa pedagang berkumpul tak jauh dari gerobaknya. Mereka berbisik-bisik tentang sesuatu yang terjadi malam sebelumnya, pemerasan baru, penganiayaan seorang pedagang tua, dan munculnya tanda-tanda bahwa kelompok preman asing mulai menguasai area terminal. Pak Unus hanya mendengarkan dari jauh, mencoba bersikap tenang, meski jantung tuanya berdegup lebih cepat. Suara teriakan keras tiba-tiba terdengar. Seorang pedagang sayur tersungkur, wajahnya memar. 2 preman bertubuh besar berdiri mengawasi, menagih uang keamanan yang semakin hari semakin besar jumlahnya. Kerumunan hanya bisa menonton tanpa mampu menolong. Di tengah kekacauan itu, mata salah satu preman sempat menatap tajam ke arah Pak Unus, sebuah tatapan penuh tantangan, seperti sengaja mencari reaksi. Pak Unus menunduk, memecahkan kacang dengan kedua tangan yang gemetar halus. Bukan karena takut, melainkan karena bayangan masa lalu mulai merayap keluar dari balik pintu kenangan. Ia melihat kembali adegan-adegan kelam, seseorang yang ia pukul hingga tidak bergerak, bentrokan malam hari, suara tulang retak, semua kembali mengalir begitu saja. Wajahnya mengeras, tetapi ia menahan diri dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Seorang supir angkot tua yang mengenal masa lalunya mendekat pelan. "Pak Unus, hati-hati. Kayaknya mereka bukan orang sembarangan." Pak Unus hanya tersenyum tipis, walau matanya berubah sendu. "Aku cuma penjual kacang sekarang,
ucapnya lirih. Tapi supir itu melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang sedang bangun perlahan, meski pemiliknya mencoba mengubur. Sore semakin mendekat, dan para preman itu terus membuat kekacauan. Mereka menendang barang dagangan pedagang kecil, mencaci maki para supir, dan memaksa orang-orang tunduk. Terminal terasa seperti wilayah perang kecil. Dan setiap kali salah satu dari mereka melewati gerobak Pak Unus, pria tua itu merasakan hawa dingin menusuk jiwanya. Namun kejadian paling menusuk hati terjadi ketika seorang anak kecil menangis karena ibunya dipukul lantaran tak mampu membayar setoran. Pak Unus, yang melihatnya dari kejauhan, merasakan sesuatu di dadanya bergetar keras, sebuah rasa yang tak ia rasakan selama bertahun-tahun. Murka, bukan murka biasa, melainkan murka yang pernah membuat namanya mengguncang dunia gelap. Ketika malam turun perlahan, terminal mulai sepi. Tapi pikiran Pak Unus justru semakin ramai. Ia duduk di bangku kayu usangnya, menatap panci kosong sambil menggenggam erat sendok besar. Mereka tidak boleh terus begini, gumamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapan mata Pak Unus tidak lagi seperti penjual kacang, melainkan seperti legenda gelap yang sedang mulai bangun dari tidurnya. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, terminal sudah diguncang oleh suasana berbeda. Suara derit rem angkot tersiingi oleh derap langkah berat belasan pria yang berjalan memasuki area terminal seperti pemilik tempat. Mereka berpakaian serba gelap, beberapa bertato, dan sisanya membawa balok kayu di tangan. Di depan mereka, seorang pria bertubuh besar dengan rambut acak anakan melangkah dengan senyum kejam. Dialah Gombloh, nama yang terkenal di beberapa wilayah luar kota sebagai raja preman paling brutal. Para pedagang spontan berhenti bergerak. Beberapa menarik anak-anak mereka ke belakang lapak, beberapa lainnya merapatkan dagangan sambil menunduk. Suasana seperti udara yang membeku. Gombloh menyapu pandangannya ke seluruh penjuru terminal, seolah sedang memilih siapa korban pertamanya hari itu. Senyumnya tidak pernah ramah. Senyum itu adalah senyum yang mengisyaratkan kehancuran. "Dengar baik-baik," teriak Gombloh, menghentak dengan suara yang mampu membuat burung-burung di atap terminal beterbangan. "Mulai hari ini, terminal ini berada di bawah kendali gue. Siapa yang mau selamat, ikut aturan gue. Yang macam-macam, ya, siap-siap ditanam." Ucapannya disusul tawa kasar anak buahnya. Para pedagang menahan napas, tak berani menolak, tak mampu melawan. Tak butuh lama bagi Gombloh untuk menunjukkan kekejamannya. Ia mendatangi pedagang buah dan menanyakan setoran keamanan. Ketika si pedagang mengatakan tidak punya uang lebih, Gombloh menghancurkan beberapa lapak buah dengan kaki dan balok kayu. Jeritan pedagang tua itu menggema, tetapi tak seorang pun yang berani maju membantu. Terminal menjadi saksi bisu kebengisan kelompok baru ini. Tak jauh dari sana, Pak Unus memperhatikan dengan wajah datar. Tangannya berhenti mengupas kacang. Matanya mengikuti setiap gerakan Gombloh, tetapi ia menjaga jarak dan tetap diam. Namun jauh di dalam dirinya, ia mengenali tipe manusia seperti itu, manusia yang dulu pernah ia hancurkan, atau bahkan ia latih sendiri saat masih berada dalam kegelapan dunia preman. Gombloh akhirnya melihat gerobak kacang Pak Unus dari kejauhan. Ia berhenti sejenak, memicingkan mata, seolah merasakan sesuatu yang berbeda. Namun ia tidak mendekat, belum. Ia hanya tersenyum miring sebelum berbalik dan meneruskan terornya. Senyum itu membuat Pak Unus merasakan pertanda buruk, sebuah firasat bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan belaka. Sepanjang hari, terminal berubah menjadi sarang ketakutan. Pedagang tidak lagi tertawa seperti biasanya. Supir-supir angkot bekerja dengan wajah gelisah. Bahkan anak-anak kecil tak berani berlari-lari seperti sebelumnya. Semua tenggelam dalam mimpi buruk baru yang dibawa Gombloh dan anak buahnya. Seolah langit terminal kini dipenuhi awan hitam yang menolak pergi. Menjelang senja, setelah Gombloh pergi meninggalkan teror tanpa ampun, beberapa pedagang berkumpul di sekitar gerobak Pak Unus. Mereka berharap ada kata-kata penghiburan atau solusi. Namun Pak Unus hanya diam. Tangannya mengepal pelan di pinggir gerobak. Di balik keheningannya, ada api lama yang mulai menyala kembali, api yang dulu menyeret banyak orang ke dalam ketakutan. Api yang telah ia kubur selama puluhan tahun. Kini, api itu mulai hidup kembali. Hari-hari berikutnya menjadi neraka hidup bagi para pedagang kecil di terminal. Gombloh dan anak buahnya seperti setan yang bergentayangan, muncul tanpa pola, memaksa pedagang membayar setoran yang jumlahnya semakin tidak masuk akal. Ada yang baru membayar pagi, namun sore hari mereka kembali dimintai uang.
Tak peduli pedagang itu hanya mendapat keuntungan tipis, Gombloh tetap memaksa. Mereka yang tak mampu membayar langsung mendapatkan bogem mentah sebagai peringatan. Wajah-wajah pedagang berubah pucat setiap kali mendengar langkah sepatu komplotan Gombloh mendekat. Para penjual nasi uduk gemetar, penjual mainan anak-anak menunduk ketakutan, dan ibu-ibu penjual sayur tak lagi berani bersuara. Terminal yang biasanya ceria berubah menjadi tempat tanpa nafas harapan. Semua orang seperti menunggu bencana berikutnya, tidak tahu pukulan apa yang bakal datang. Beberapa pedagang mulai melirik ke arah Pak Unus, yang tetap duduk tenang di sudut terminal dengan panci kacangnya mengepul pelan. Mereka berharap pria tua itu, dengan ketenangannya yang misterius, akan melakukan sesuatu. Meski mereka tidak tahu pasti siapa Pak Unus sebenarnya, firasat mereka mengatakan bahwa lelaki itu bukan orang biasa. Ada sesuatu pada tatapan matanya yang membuat orang percaya ia mampu menghadapi Gombloh. Namun Pak Unus tetap diam. Ia menunduk, seolah tidak mendengar teriakan atau tangisan di sekitarnya. Tangannya tetap bekerja mengupas kacang, mengisi daun pisang, dan menyodorkan porsi kecil kepada pelanggan yang tersisa. Tetapi setiap kali ia melihat seorang pedagang dipukul atau diancam, ada kilatan samar di matanya, kilatan yang hanya muncul pada seseorang yang menyimpan luka masa lalu yang tidak pernah sembuh. Pada suatu sore yang kelabu, para pedagang berkumpul di belakang gerobak Pak Unus. Suasana penuh kecemasan, mereka saling berbisik, memohon agar ada jalan keluar dari teror Gombloh. Salah satu dari mereka, seorang pedagang gorengan yang sudah mengenal terminal sejak puluhan tahun, memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar. Pak Unus, sampean gak bisa bantu kami, tak? Mereka bakal habisin kita kalau begini terus. Pak Unus tidak langsung menjawab. Ia menatap pedagang itu lama, napasnya berat. Sebenarnya di dalam dirinya, sesuatu sedang bergetar keras, rasa murka yang ingin bangkit. Namun ia menutup mata sejenak, menahan gejolak itu. Aku cuma penjual kacang, katanya akhirnya, suara serak menahan banyak hal yang tidak ia ucapkan. Pedagang-pedagang itu saling pandang. Mereka mengerti Pak Unus bukanlah orang sembarangan, tapi mereka juga merasakan betapa kuatnya beban yang ia pikul. Mereka tidak memaksa, meski wajah mereka jelas menunjukkan rasa kecewa dan putus asa. Mereka pergi perlahan, kembali ke lapak masing-masing yang kini terasa lebih seperti perangkap ketimbang tempat mencari nafkah. Saat malam menjelang, terminal hampir kosong. Pak Unus menatap gerobaknya dengan tatapan kosong. Di kejauhan, ia mendengar tawa Gombloh yang menggema seperti suara neraka. Dan untuk pertama kalinya, Pak Unus merasakan bahwa jika ia terus diam, terminal akan benar-benar hancur. Namun ia juga tahu, jika ia membuka pintu murka yang disimpannya bertahun-tahun, tidak akan ada jalan kembali. Sore itu, angin bertiup kencang membawa abu dan debu terminal, seolah ikut merasakan ketegangan yang selama ini membekap suasana. Pak Unus baru saja selesai merebus satu panci penuh kacang ketika dari kejauhan terdengar suara langkah-langkah kasar. Tawa bengis menyusul beberapa detik kemudian. Ia tahu suara itu. Ia tahu aroma kesombongan itu. Anak buah Gombloh datang, lagi. 3 orang preman berhenti tepat di depan gerobak Pak Unus. Tanpa salam, tanpa alasan, salah satu dari mereka, preman tinggi bermata merah, menyenggol gerobak itu dengan kaki. Kakek, daganganmu sepi terus, iya. Cibirnya. Pak Unus tetap diam, menatap panci kacangnya dengan wajah tanpa emosi. Keheningannya membuat preman itu semakin terpancing. Gue tanya, teriaknya sambil menendang gerobak dengan lebih keras. Gerobak itu terguncang hebat, panci besar di atasnya terbalik. Kacang-kacang rebus yang masih panas berhamburan ke tanah, sebagian pecah, sebagian menggelinding ke selokan. Asap panas mengepul, bercampur aroma kacang yang berubah menjadi saksi penghinaan. Ketiga preman itu tertawa keras. Salah satu dari mereka menatap Pak Unus dari atas ke bawah lalu berkata, "Lihat tuh, jualan receh begini lo bela-belain tiap hari. Kasihan amat hidup lu, kek. Udah tua, masih miskin." Tawa mereka semakin keras, menggema seperti suara siksaan di telinga para pedagang yang menonton dari jauh namun tak berani mendekat. Pak Unus tidak bergerak, matanya menatap kacang-kacang yang berserakan di tanah. Bukan kehilangan dagangannya yang menyakitinya, tetapi simbol ketenangan yang selama bertahun-tahun ia pertahankan telah diinjak-injak. Tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya bergetar, menandakan badai yang mulai bangkit dari kedalaman. Salah satu preman mendekat lebih dekat,
menepuk-nepuk pipi Pak Unus dengan penuh penghinaan. "Gimana, Kek, mau marah, mau nangis, atau mau apa? Hah, jangan sok keras. Ini terminal sekarang milik bos kami. Lu cuma sampah." Kata sampah itu bergema di telinga Pak Unus, membangunkan sesuatu yang selama ini ia kunci rapat-rapat di dalam jiwanya. Di balik tatapannya yang kosong, muncul kilatan yang sangat berbahaya, kilatan yang dulu membuat banyak preman lari ketakutan hanya dengan melihat matanya. Para pedagang yang memperhatikan dari kejauhan pun ikut merasakan perubahan itu. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti terminal, namun bukan berasal dari angin sore, melainkan dari sosok Pak Unus sendiri. Namun sebelum badai itu benar-benar meledak, Pak Unus menunduk, meraup kacang-kacang yang tersisa dengan tenang. Preman-preman itu mengira ia menyerah, mengira ia takut. Mereka pun pergi sambil tertawa, tidak menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan legenda kelam yang selama ini tidur. Terminal hari itu tidak hanya kehilangan kacang rebus, tetapi juga kehilangan ketenangan terakhirnya. Setelah para preman pergi, meninggalkan tawa ejekan yang masih menggantung di udara, Pak Unus tetap berjongkok memunguti kacang satu persatu. Gerakannya pelan, tetapi setiap genggaman menggetarkan tanah di bawahnya, bukan karena tubuhnya, melainkan karena aura yang mulai berubah. Para pedagang yang mengintip dari kejauhan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan takut, melainkan keheningan menunggu ledakan. Saat Pak Unus berdiri, tatapannya sudah bukan lagi tatapan penjual kacang yang ramah dan pendiam. Matanya berubah tajam, dingin, seperti dua bilah pisau yang baru diasah setelah lama berkarat. Wajah keriputnya tetap sama, tetapi ekspresi ketenangannya memudar, digantikan oleh aura gelap yang dulu menjadi legenda. Para pedagang yang melihat itu spontan menelan ludah, merasa seakan mereka sedang menyaksikan monster lama bangkit dari kuburannya. Pak Unus menyandarkan panci kosongnya ke gerobak, lalu menghela napas pelan. Namun napas itu bukan napas kelelahan, melainkan napas seseorang yang sedang menahan murka agar tidak meledak membabi buta. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena usia, tetapi karena otot-otot lamanya yang terlatih berkelahi mulai bangun. "Cukup," gumamnya lirih, namun penuh tekanan. Tak jauh dari situ, seorang pedagang sayur yang mematung sejak tadi mendekat perlahan. "Pak Unus, jenengan gak apa-apa?" tanyanya takut-takut. Pak Unus menatapnya, dan dalam satu detik pedagang itu merasakan hawa dingin menusuk tulang. Seolah ia sedang menatap bukan manusia biasa, melainkan makhluk yang telah melalui terlalu banyak darah dan luka. "Aku tidak apa-apa," jawabnya pelan, tapi nada suaranya membelah udara seperti pisau. Seorang supir angkot yang dulu pernah mendengar nama lamanya, kini semakin yakin dengan firasatnya. Ia berbisik kepada pedagang lain, "Aku pernah lihat tatapan kayak gitu, dulu, lama banget." Dia bukan orang sembarangan. Mereka semua menelan ludah, berharap dua harap tidak bahwa Pak Unus adalah sesuatu yang lebih dari sekadar penjual kacang. Sesuatu yang bahkan Gombloh mungkin tidak siap hadapi. Sementara itu, Pak Unus memungut kacang terakhir yang tersisa di tanah, membuka telapak tangannya, dan menatap kacang itu lama. Seakan benda kecil itu adalah pemicu yang menghidupkan kembali masa lalunya, masa ketika ia dikenal sebagai Unus Neraka, preman yang tidak mengenal takut, tidak mengenal ampun, dan tidak mengenal kata mundur. Semua itu pernah ia kubur. Tapi kini, retakan sudah muncul. Ia menutup genggamannya perlahan, dan kacang itu hancur dalam satu remasan. Suara kecil dari kulit kacang pecah itu terdengar tajam, memotong keheningan terminal. Di sekitar, para pedagang bergidik. Mereka tahu, tidak ada orang biasa yang bisa membuat suasana berubah sedemikian rupa hanya dengan meremas kacang. Ini bukan amarah biasa, ini adalah kemarahan yang kembali dari masa lalu yang mengerikan. Ketika langit mulai menggelap, Pak Unus menatap arah jalan yang tadi dilewati anak buah Gombloh. Tatapannya tak lagi penuh keraguan seperti sebelumnya. Kali ini, ada ketegasan, ada kekerasan, ada kesunyian dari jiwa seorang pria yang telah terlalu lama menahan badai. Retakan murka itu kini melebar, dan malam itu, terminal menyadari satu hal, legenda kelam yang hilang puluhan tahun akhirnya membuka mata. Kabar tentang perubahan tatapan Pak Unus menyebar lebih cepat daripada asap knalpot angkot. Para pedagang yang menyaksikan insiden gerobak kacang sore itu tak henti berbisik, mencoba mengaitkan sosok tua itu dengan cerita-cerita kelam masa lalu. Dalam hitungan jam, terminal dipenuhi gumaman. Takut yang merambat seperti hawa dingin menjelang badai.
Gua kayak pernah lihat tatapan itu, ujar seorang pedagang mie ayam sambil menelan ludah. Tangannya bergetar tanpa ia sadari. Di sudut lain, para sopir angkot yang sudah berpuluh tahun narik mulai saling pandang. Salah satu dari mereka, Pak Ranto, pria yang dulu terkenal keras, menghentikan obrolannya dan menatap kosong ke arah kios kacang yang kini berantakan. Wajahnya pucat. Nama itu, Unus, gumamnya pelan. Dulu dia dijuluki Unus si neraka. Beberapa sopir yang lebih muda menelan ludah, antara percaya dan tidak percaya. Pak, maksudnya preman itu, yang katanya ngilangin 3 kelompok sekaligus cuma dalam satu malam. Pak Ranto tak menjawab, hanya anggukan kecil, nyaris tak terlihat. Seolah sebuah rahasia kelam baru saja terbongkar, ketakutan merambat pelan namun pasti. Mereka mulai sadar, lelaki tua ramah penjual kacang itu mungkin bukan orang sembarangan. Dan jika rumor itu benar, maka terminal baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Rumor tentang Unus si neraka akhirnya sampai ke telinga Gombloh lewat anak buahnya yang datang dengan wajah pucat. Mereka bercerita terbata-bata tentang tatapan Pak Unus yang berubah, tentang para sopir tua yang ketakutan, dan tentang nama legendaris yang kembali disebut-sebut setelah puluhan tahun menghilang. Namun reaksi Gombloh justru di luar dugaan. Ia terbahak, keras, kasar, dan penuh ejekan. Unus, si neraka, kakek keriput penjual kacang itu. Tawa Gombloh menggema di posko punglinya. Itu cuma dongeng preman tua. Di sini, gue rajanya. Anak buahnya saling pandang, tidak ikut tertawa. Ada rasa tidak enak di dada mereka, tetapi mereka tidak berani melawan. Gombloh berdiri, menendang kursinya hingga terbalik. Gue gak peduli soal masa lalu. Yang penting, sekarang siapa yang berkuasa? Ia menepuk dadanya sendiri. Gue, Gombloh. Ia menghunus golok kecil yang selalu ia banggakan, mengayunkannya ke udara dengan sombong. Besok, gue bakal datengin si kakek itu. Gue mau lihat sendiri apa dia neraka atau cuma abu bekas masa lalu. Tawa Gombloh mengisi malam, tapi di luar sana, angin berhembus dingin, seolah mengingatkan bahwa beberapa legenda tidak seharusnya disentuh. Karena ada murka yang, bila dibangunkan, tidak akan pernah kembali diam. Sore itu, langit di atas terminal tampak muram, seolah mengetahui sesuatu yang buruk akan terjadi. 3 orang anak buah Gombloh datang menghampiri gerobak kacang Pak Unus. Wajah mereka garang, tangan mereka menggenggam besi pendek, dan langkah mereka menghentak lantai terminal seperti ancaman yang menggeram. Mereka berhenti tepat di depan Pak Unus. Salah satu dari mereka menyeringai, lalu mendekat begitu dekat hingga napasnya terasa di wajah Pak Unus. Kakek, bos Gombloh kasih pesan, katanya dengan nada mengejek. Tinggalkan terminal, hari ini, sekarang, atau besok lo nggak akan bisa jalan lagi. Suasana mendadak sunyi. Para pedagang menghentikan aktivitas, pura-pura sibuk tetapi benar-benar memperhatikan. Tak seorang pun berani campur tangan. Semua tahu bagaimana brutalnya Gombloh dan kelompoknya ketika marah. Pak Unus tidak menjawab, ia hanya menatap mereka, diam, tenang, tapi dalamnya seperti jurang. Tatapan itu membuat 2 dari anak buah Gombloh merasa tidak nyaman, tapi mereka berusaha menyembunyikan kegugupan tersebut dengan tertawa mengejek. Lo pikir lo siapa? Hah? Yang satu berkata sambil menendang kaki gerobak. Ini terminal Gombloh. Kalau lo tetap di sini, darah lo yang bakal nyiram aspal besok. Pak Unus tetap diam, tangannya tidak bergerak sedikit pun. Namun ada sesuatu di matanya, kilatan kecil, seperti bara api yang hidup kembali setelah sekian lama tertimbun abu. Kilatan yang hanya bisa muncul dari seseorang yang pernah hidup dalam dunia gelap, dalam kekerasan yang tak terbayangkan. Salah satu anak buah Gombloh mendekat lebih jauh, menunduk rendah. Gue hitung sampai 3, kek. 1. Tidak ada gerakan dari Pak Unus, hanya helaan napas pelan yang terdengar seperti angin sebelum badai. 2. Para pedagang menelan ludah, beberapa gemetar karena tahu apa arti tatapan itu. 3. Sebelum hitungan selesai, Pak Unus sedikit mengangkat wajahnya. Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Hanya tatapan penuh murka yang bangkit, tajam dan dingin, dan 3 preman itu serempak mundur setengah langkah, tubuh mereka gemetar tanpa mereka sadari. Mereka buru-buru pergi sambil memaki, namun langkah mereka tergesa. Semua orang melihatnya, dan semua orang tahu, ultimatum itu telah dilontarkan, dan badai di mata Pak Unus sudah tidak bisa dipadamkan lagi. Murka yang lama tertidur kini benar-benar telah bangun. Pagi berikutnya,
terminal terasa berbeda. Biasanya ramai oleh teriakan pedagang, suara angkot yang berebut penumpang, dan aroma jajanan yang mengepul. Namun kini, sunyi mencengangkan menggantung di udara. Banyak lapak tutup, terpal digulung, gerobak diparkir dengan tergesa seolah ditinggalkan saat bahaya mendekat. Para pedagang berkumpul di sudut terminal, berbisik dengan wajah pucat. Mereka semua merasakan tekanan yang sama, Gombloh dan anak buahnya berkeliaran seperti serigala lapar. Siapapun yang memaksa buka jualan akan langsung didatangi, diancam, bahkan dirampas dagangannya. Tidak ada yang berani melawan. Beberapa pedagang menoleh ke arah Pak Unus yang duduk di kursi kecil di samping gerobak kacangnya. Gerobak itu kini kosong, kacang-kacang yang biasanya mengepul hangat tidak lagi dimasak. Pak Unus hanya duduk, kepala sedikit tertunduk, namun sorot matanya tajam mengamati setiap sudut terminal. Pak Unus bakal ngelakuin sesuatu, kan? Bisik seorang ibu penjual gorengan, suaranya penuh harap namun juga takut kecewa. Entahlah, jawab pedagang lain. Kalau dia beneran legenda, kenapa dia masih diem? Kalimat itu membuat beberapa sopir angkot tua saling pandang. Mereka tahu, diam bukan berarti takut. Diam kadang berarti badai sedang menyiapkan pukulan paling mematikan. Di sisi lain terminal, anak buah Gombloh berpatroli dengan sombong. Mereka menyeringai melihat kios-kios kosong, menganggap itu bukti kekuasaan mereka semakin kuat. Namun sesekali, beberapa dari mereka melirik ke arah Pak Unus dari jauh, dan seketika menyeringai mereka meredup. Ada ketakutan halus yang mereka sembunyikan di balik wajah garang. Terminal seperti menahan napas. Semua orang menunggu sesuatu terjadi. Apakah Gombloh akan menghapus habis sisa-sisa keberanian pedagang? Atau, apakah Pak Unus akan bangkit? Sementara itu, Pak Unus mengencangkan genggaman tangannya di lutut. Tatapannya menyapu seluruh terminal, melihat penderitaan orang-orang kecil yang tidak punya suara, tidak punya pertahanan. Dan di balik sorot mata itu, murka lamanya semakin menyala, pelan, teratur, tapi tak terhentikan. Terminal kini berada di tepi jurang, dan semua hanya menunggu siapa yang akan melangkah terlebih dulu. Malam itu, terminal terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu redup berkelip seperti kehabisan tenaga, dan udara dipenuhi ketegangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Para pedagang yang masih bertahan berdiri jauh-jauh, seolah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuatu yang tak bisa mereka hentikan. Derap langkah berat terdengar, bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Gombloh datang bersama hampir selusin anak buahnya. Mereka memasuki terminal seperti kawanan binatang buas yang baru mencium bau mangsa. Suara tawa kasar dan ejekan mereka memecah keheningan. Gombloh berjalan paling depan, tubuhnya besar, wajahnya kejam, dan matanya merah seperti bara api. Ia berhenti tepat di depan gerobak kacang Pak Unus yang sudah tampak usang akibat insiden sebelumnya. Tanpa basa-basi, tanpa kata pembuka, Gombloh mengangkat kakinya dan brak. Gerobak kacang itu ditendangnya dengan seluruh tenaga hingga miring dan hampir terbalik. Para pedagang menjerit pelan, sebagian memegangi mulut, tidak percaya apa yang mereka saksikan. Namun Gombloh belum selesai. Ia menginjak panci rebusan kacang, menghancurkannya hingga penyok. Kemudian ia menendangnya jauh, membuat logam itu berguling dan berderak di lantai terminal. "Kakek busuk!" Gombloh berteriak, suaranya bergema. "Ini yang lo jual, kacang. Ini yang katanya legenda neraka." Ia mendekatkan wajahnya ke Pak Unus yang masih duduk, tampak tenang namun sama sekali bukan tenang yang biasa. Gombloh menamparkan gerobak berkali-kali lalu menatap Pak Unus dengan sinis. "Lo itu cuma kakek bau tanah. Kalau lo nggak minggat dari terminal ini, gue sendiri yang bakal nendang lo ke liang kubur." Anak buahnya tertawa keras, menikmati setiap detik penghinaan itu. Beberapa bahkan menirukan gaya orang tua, mengejek Pak Unus dengan gerakan patah-patah, seolah ia makhluk tak berdaya. Saat itulah, sesuatu berubah. Pak Unus perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya naik, perlahan, seperti singa tua yang baru bangun dari tidur panjangnya. Mata itu, mata yang sudah lama redup, kini menatap lurus ke mata Gombloh dengan dingin membeku. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, yang ada hanya satu hal, murka. Semua suara tawa berhenti, bahkan anak buah Gombloh yang paling nekat sekalipun menelan ludah. Ada aura aneh yang tiba-tiba menyelimuti terminal, sesuatu yang membuat napas mereka sesak dan membuat malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Gombloh masih berusaha tertawa, namun suaranya pecah. "Apa lo lihat-lihat? Hah?
Pak Unus tidak menjawab, tapi sorot matanya saja sudah cukup untuk membuat satu terminal tahu. Legenda itu tidak mati, ia hanya tidur, dan malam ini, ia benar-benar bangun. Dan ketika seseorang seperti Unus si neraka bangkit karena penghinaan, seluruh terminal tahu bahwa darah pasti akan tumpah. Dalam keheningan yang menyesakkan, Pak Unus mulai berdiri. Gerakannya pelan, amat pelan, namun setiap detiknya terasa seperti gemuruh petir yang menghantam dada semua orang yang menyaksikannya. Kursi kayu kecil yang ia duduki berderit pelan, sementara bayangannya memanjang di lantai terminal yang diterangi lampu redup. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya tubuh seorang pria parubaya yang bangkit, namun aura yang keluar darinya bukan milik manusia biasa. Saat ia berdiri tegak, udara seolah berubah. Dingin, berat, pekat. Beberapa anak buah Gombloh spontan mundur setengah langkah tanpa sadar, tangan mereka yang memegang besi dan golok mulai berkeringat. Mereka tiba-tiba seperti merasa berada di hadapan makhluk yang tidak seharusnya mereka bangunkan. Wajah Pak Unus tetap datar, namun sorot matanya, sorot itu, tajam, gelap, dan kosong. Sorot mata seseorang yang pernah bergelimang darah, yang pernah menatap maut tanpa gentar, yang pernah menjadi mimpi buruk para preman di masa lalu. Itu bukan lagi tatapan pedagang kacang. Itu adalah tatapan seorang algojo. Gombloh menelan ludah. Untuk pertama kalinya malam itu, tawa sombongnya menghilang. Ada ketegangan halus yang muncul di sudut matanya, meski ia mencoba menyembunyikannya dengan tawa paksa. "Heh, jadi lo mau ngelawan gue, kek?" Pak Unus tidak menjawab, hanya satu langkah ia ambil, duk. Satu langkah yang menggema seperti palu godam menghantam jantung semua orang yang ada di terminal. Anak buah Gombloh gemetar, beberapa saling pandang dengan mata melebar. 2 langkah, 3 langkah, setiap langkah lebih berat dari langkah sebelumnya, bukan karena lelah tetapi karena aura mematikan itu semakin membesar. Dan akhirnya, ketika Pak Unus berdiri tepat di hadapan Gombloh, ia hanya mengangkat kepalanya sedikit, menatap lurus ke dalam mata pemimpin preman itu. Di detik itu, Gombloh tersentak, seakan melihat seluruh bayangan masa lalu Pak Unus, perkelahian brutal, darah yang mengalir, jeritan malam yang tak pernah diceritakan siapapun, dan sosok legenda yang hanya dikenal dengan satu nama. Unus si neraka. Terminal menjadi sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada tawa. Hanya ada satu kesadaran yang muncul di kepala semua orang. Malam ini, legenda itu benar-benar bangkit. Dan ketika Unus si neraka bangkit, tidak ada tempat aman bagi siapapun yang menantangnya. Terminal yang biasanya riuh kini berubah menjadi arena kematian. Lampu-lampu redup berkedip seakan ketakutan, sementara para pedagang dan sopir angkot berdiri melingkar, tubuh mereka menegang seperti tali yang siap putus kapan saja. Semua menunggu, karena mereka tahu, apapun yang terjadi malam ini akan mengubah terminal untuk selamanya. Gombloh mencoba mengembalikan rasa percaya dirinya yang hilang, maju selangkah. Ia menunjuk Pak Unus dengan golok pendek di tangannya. Suaranya menggema keras, namun di balik itu ada getaran halus yang tak bisa ia sembunyikan. "Kalau lo bener legenda, kalau lo bener neraka, itu, ayo. Kita duel di sini, sekarang, lihat siapa yang pantas jadi raja terminal." Para anak buahnya bersorak, tapi sorakan itu terdengar dipaksakan, seperti suara orang yang mencoba menutupi ketakutannya sendiri. Mereka menunggu reaksi Pak Unus, apakah ia akan mundur, atau tetap diam seperti sebelumnya. Namun malam ini berbeda. Pak Unus tidak lagi menjadi penjual kacang tua yang ditindas. Ia menatap Gombloh dalam-dalam, tanpa emosi, tanpa gentar. Perlahan ia melangkah ke tengah lingkaran, langkahnya mantap, tidak terburu-buru. Setiap langkah terasa seperti pukulan ke dada semua orang yang menyaksikan. Ketika ia berhenti di tengah arena, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun aura di sekitarnya berubah menjadi sangat berat, hingga beberapa orang di kerumunan spontan mundur. Seorang sopir tua bahkan berbisik lirih, itu tatapan Unus yang dulu, ya Tuhan." Gombloh meludah ke lantai dan mengangkat goloknya tinggi-tinggi. "Lo bukan siapa-siapa lagi, kek. Gue bakal ngelenyapin legenda lo malam ini." Pak Unus hanya mengangkat tangan kirinya, membuka telapak seolah mengundang Gombloh. Sebuah isyarat yang sederhana, namun maknanya jelas. "Ayo." Kerumunan tertahan napas serempak. Tidak ada lagi jalan kembali. Darah pasti akan tumpah. Seorang raja akan jatuh, dan seorang legenda, entah memperkuat namanya atau berakhir malam itu juga.
Namun satu hal pasti, terminal menjadi saksi bahwa duel ini bukan sekadar pertempuran, tetapi benturan antara murka masa lalu dan kegilaan kekuasaan masa kini. Dan ketika kedua sosok itu saling menatap, semua tahu, pertarungan ini bukan duel biasa. Ini duel hidup dan mati. Begitu Gombloh melompat maju dengan golok terhunus, pertempuran langsung pecah seperti ledakan yang telah lama ditahan. Suara teriakan, besi beradu, dan langkah tergesa mewarnai malam terminal yang sudah lama kehilangan kedamaiannya. Anak buah Gombloh tidak menunggu perintah, mereka langsung menyerbu. Jumlah mereka hampir selusin, mencoba menenggelamkan Pak Unus dengan kekuatan brutal. Namun mereka lupa satu hal, yang mereka hadapi bukan kakek tua, melainkan Unus si neraka. Serangan pertama datang dari samping, sebuah besi panjang diayunkan ke arah kepala Pak Unus. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, Pak Unus merendahkan tubuhnya, memutar, dan duk. Siku kerasnya menghantam rahang penyerang itu. Preman itu langsung terlempar, jatuh menghantam gerobak kosong hingga pingsan seketika. Dua preman lain datang bersamaan dari belakang. Tanpa menoleh, Pak Unus menangkap lengan salah satunya dan memutarnya kuat-kuat hingga terdengar krek, yang membuat beberapa penonton menutup mata. Orang itu menjerit, namun jeritannya terputus saat Pak Unus menendangnya tepat di dada, membuatnya terkapar. Seorang preman besar maju, mengayunkan rantai besi. Rantai itu berdesing di udara, nyaris menghantam kepala Pak Unus. Namun ia melompat mundur setengah langkah, lalu maju lagi dengan pukulan lurus ke tenggorokan. Preman besar itu terbatuk keras, memegangi lehernya sebelum ambruk tanpa suara. Satu persatu, anak buah Gombloh tumbang seperti daun kering diterpa badai. Gerakan Pak Unus cepat, tajam, hampir tidak masuk akal bagi tubuh seorang pria parubaya. Namun semua orang menyaksikan sendiri, ia bergerak seperti bayangan kematian, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa ampun. Gombloh yang awalnya tersenyum kejam kini mulai kehilangan warna di wajahnya. Ia melihat anak buahnya jatuh begitu cepat, terlalu cepat. Ketakutan mulai muncul, meski ia mencoba menahannya. Sementara itu, Pak Unus berdiri di tengah lingkaran tubuh-tubuh preman yang tergeletak. Napasnya tenang, matanya tetap menyala dengan murka yang tidak bisa dipadamkan. Gombloh mundur setapak, hanya tinggal dia dan legenda yang ia bangunkan dari tidur panjangnya. Kerumunan menahan napas, malam mencekam, dan kini, pertempuran sebenarnya, antara Raja Preman paling brutal dan legenda kelam masa lalu, akan segera dimulai. Begitu Gombloh menyadari semua anak buahnya telah tumbang, matanya membara dengan kemarahan. Namun Pak Unus tidak memberi kesempatan untuk Raja Preman itu bernafas lega. Tubuhnya bergerak cepat, setiap pukulan dan tendangan seperti sambaran petir yang melukai dan menghancurkan semua yang mendekat. Murka yang selama puluhan tahun terkubur kini meletus tanpa kendali. Satu persatu preman yang masih tersisa mencoba menyerbu dari arah berbeda, tapi setiap langkah mereka sia-sia. Pak Unus seperti bayangan gelap yang bergerak di antara cahaya lampu terminal, tak terduga, cepat, dan mematikan. Tangan yang dulu memegang pedang dan batu kini cukup untuk menundukkan lawan-lawannya hanya dengan kekuatan dan presisi. Suara pukulan, teriakan, dan benturan logam memenuhi udara. Tubuh-tubuh preman beterbangan, jatuh, dan menimbulkan aroma besi darah segar. Terminal yang biasanya penuh aktivitas kini menjadi medan perang yang mencekam. Para pedagang dan sopir hanya bisa menyaksikan, ngeri tapi tak berani bergerak. Setiap kali seorang preman mendekat, Pak Unus menghadapi mereka dengan dingin, pukulan dan tendangan dilancarkan seolah ritme alam yang tak bisa dihentikan. Mata murka itu menatap ke semua arah, menegaskan satu hal, tidak ada yang akan menyentuhnya tanpa akibat. Gombloh mencoba maju, menghunus goloknya dengan seluruh kemarahan. Namun setiap gerakan Pak Unus seakan membaca pikiran lawannya. Satu pukulan cepat, satu tendangan terukur, dan Gombloh nyaris tersungkur beberapa kali. Rasa percaya dirinya yang awalnya besar perlahan terkikis. "Cukup," teriak Pak Unus, suaranya dalam dan berat, seakan menggetarkan seluruh terminal. Murkanya tidak hanya fisik, tapi juga aura yang membuat setiap orang di sekitarnya menahan napas. Bahkan anak buah Gombloh yang tersisa merasakan hawa maut itu, dan beberapa mundur tanpa perintah. Tidak ada yang mampu mendekat, tidak ada yang bisa menghentikan. Pak Unus bergerak seperti badai, menghancurkan setiap lawan yang berani menghadang. Ini bukan lagi sekadar pertahanan, ini adalah pembalasan atas penghinaan dan penderitaan yang selama ini ia saksikan.
Terminal kini menjadi saksi kemarahan legendaris yang meledak dari pria yang dulu dikenal sebagai Unus si Neraka. Dan di malam itu, semua orang tahu satu hal, tidak ada preman yang bisa menandingi murka yang telah bangkit sepenuhnya. Setelah seluruh anak buahnya tumbang, Gombloh tersisa sendirian di tengah terminal. Yang hening, napasnya tersengal, wajahnya pucat, dan tangan gemetar memegang golok. Ia mencoba menatap Pak Unus dengan keberanian palsu, tapi matanya mengungkapkan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Dengan satu lompatan putus asa, Gombloh berusaha kabur. Ia melompat melewati lapak pedagang dan menabrak meja kayu, berusaha keluar dari cengkeraman maut yang menunggu. Namun langkahnya sia-sia. Dari bayangan gelap, Pak Unus bergerak seperti panah, cepat dan tepat, menutup semua jalan pelarian. Dalam sekejap, tangan Pak Unus sudah menangkap lengan Gombloh, menariknya mundur dengan kekuatan yang luar biasa. Golok terlepas dari genggaman Gombloh, jatuh berderak ke lantai. Tidak ada teriakan, tidak ada protes, hanya desahan pendek saat Gombloh diseret ke tengah terminal. Pak Unus menatap Gombloh sekali terakhir, mata penuh murka dan dendam yang terpendam selama bertahun-tahun. Tanpa ragu, satu pukulan telapak yang diarahkan tepat ke dada Gombloh membuat tubuhnya terpental ke lantai. Detak jantung terminal seakan berhenti sesaat. Gombloh tergeletak, tak bergerak, napasnya terhenti, dan goloknya tergeletak di samping tubuhnya. Terminal sunyi total, tidak ada anak buah yang berani bergerak, tidak ada tawa, tidak ada jeritan, hanya keheningan yang mencekam. Para pedagang muncul perlahan dari persembunyian. Mereka menatap tubuh Gombloh dengan mata terbelalak, sulit percaya bahwa raja preman paling brutal itu telah tewas begitu saja. Mereka berbisik satu sama lain, rasa takut bercampur lega, seolah beban yang selama ini menghimpit terminal akhirnya terangkat. Pak Unus berdiri tegak, napasnya masih berat, mata masih menyala dengan sisa murka. Ia menatap terminal yang kini hening dan berkata pelan pada dirinya sendiri, tidak ada lagi yang akan menindas kalian. Terminal, malam itu, menjadi saksi bahwa legenda kelam Unus si Neraka bukan sekadar cerita. Ia adalah penguasa baru yang menegakkan keadilan dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hidup di dunia kegelapan dan kekerasan. Keesokan harinya, terminal yang sebelumnya mencekam kini terasa berbeda. Udara yang berat dan tegang perlahan digantikan oleh ketenangan. Pedagang kecil mulai membuka lapak mereka, hati-hati, namun dengan senyum yang perlahan kembali muncul. Aroma makanan, kacang rebus, dan jajanan lain kembali memenuhi udara. Berita kematian Gombloh menyebar cepat. Preman lain yang mendengar tentang malam maut itu langsung memilih kabur. Mereka tak ingin menghadapi murka seorang legenda yang bangkit dari masa lalu. Terminal yang semula penuh ancaman kini seperti milik para pedagang dan sopir angkot yang lama tertindas. Pak Unus duduk di samping gerobaknya, menatap sekeliling terminal dengan mata yang tenang. Tidak ada senyum lebar, tidak ada kata riang, hanya rasa lega yang terselip di balik wajah datar. Pedagang dan sopir datang mendekat, beberapa menyapa, beberapa menunduk hormat. Mereka tahu, tanpa Pak Unus, terminal ini mungkin sudah lenyap di tangan para preman. Seorang pedagang tua, yang dulu ketakutan setiap kali Gombloh lewat, perlahan menghampiri Pak Unus. Terima kasih, Pak, sekarang kami bisa berjualan lagi tanpa takut, ucapnya lirih, mata berkaca-kaca. Pak Unus hanya mengangguk ringan, tangannya masih sibuk menyiapkan kacang rebus hangat. Anak-anak berani keluar bermain lagi, tertawa dan berlarian di antara lapak-lapak yang kini aman. Suara deru angkot kembali terdengar, namun kali ini tanpa intimidasi atau teriakan kasar. Terminal yang dulu seperti sarang neraka kini perlahan kembali menjadi rumah bagi para pedagang kecil dan warga yang menggantungkan hidupnya di sana. Mereka mulai berbicara tentang Pak Unus dengan rasa hormat. Bukan karena ia seekor monster, tapi karena ia menegakkan keadilan. Nama, Unus si Neraka, kini disebut dengan campuran kagum dan syukur, legenda yang dulunya menakutkan, kini menjadi pelindung. Pak Unus menatap gerobak kacangnya yang telah hancur, lalu tersenyum tipis untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia tahu, kedamaian ini rapuh, namun setidaknya malam ini, terminal aman. Terminal telah bebas dari tangan preman paling brutal. Dan di antara tawa pedagang dan aroma kacang rebus, satu hal jelas. Legenda yang menakutkan kini menjadi pelindung mereka. Beberapa hari setelah ketenangan kembali, terminal mulai pulih sepenuhnya. Pedagang menata kembali lapak mereka, anak-anak berlarian, dan suara angkot kembali memenuhi lorong-lorong sempit.
Namun semua orang masih merasakan kehadiran Pak Unus, pria tua dengan gerobak kacangnya yang kini menjadi simbol perlindungan. Para pedagang, satu persatu, mulai mendekati Pak Unus. Dengan suara lembut dan penuh hormat, mereka memohon agar ia mau menjaga terminal dari ancaman lain. "Pak Unus, tolong, jangan biarkan preman lain mengganggu kami lagi," pinta seorang pedagang sayur. "Sampeyan bukan harus jadi raja, tapi pelindung." Pak Unus menatap mereka dengan mata yang tenang. Ia menggeleng perlahan, mencoba menolak. Ia bukan lagi preman, bukan lagi algojo masa lalu. Namun melihat wajah-wajah penuh harap itu, ia tahu tidak bisa menutup diri sepenuhnya. Ia menghela napas panjang. "Baiklah," katanya akhirnya, suara serak namun tegas. "Aku akan jaga terminal ini. Bukan sebagai raja, bukan sebagai preman, tapi sebagai pelindung. Siapapun yang mengganggu, akan kuberitahu rasanya dihantam hukum yang adil." Sejak saat itu, Pak Unus lebih sering terlihat berjalan di lorong-lorong terminal. Ia mengawasi, menatap siapapun yang mencurigakan, dan memastikan setiap pedagang bisa berjualan dengan aman. Anak-anak kembali bermain tanpa rasa takut, dan pedagang kecil mulai tersenyum lagi tanpa khawatir diintimidasi. Para sopir angkot pun merasa lega. Mereka tidak lagi dibayang-bayangi preman yang menagih uang secara paksa. Terminal perlahan menjadi tempat yang damai, di mana aturan dijaga, dan keadilan ditegakkan bukan dengan kekerasan semata, tetapi oleh sosok yang pernah hidup dalam kekerasan dan kini memilih melindungi. Nama Pak Unus menyebar ke seluruh terminal, tidak lagi sebagai legenda menakutkan, tapi sebagai simbol keamanan dan harapan. Setiap kali seseorang menyebutnya, ada rasa hormat dan kelegaan. Pak Unus, sang pelindung terminal. Terminal kini aman. Pedagang dan warga kecil kembali menemukan ketenangan mereka. Dan di tengah semua itu, seorang pria tua tetap berdiri dengan gerobak kacangnya, tersenyum tipis, menjaga setiap sudut terminal, sebagai legenda yang kini menjadi pelindung. Bab 19 Kembalinya gerobak kacang. Setelah beberapa minggu menjaga terminal, Pak Unus mulai merasa ada yang hilang. Gerobak kacang lamanya hancur dalam malam pertarungan, dan aroma kacang rebus yang dulu menjadi ciri khasnya kini tiada. Pedagang-pedagang kecil yang dulu merasa hidupnya selamat berinisiatif membantu. Mereka mengumpulkan kayu, logam, dan peralatan untuk membuat gerobak baru bagi Pak Unus. Pada pagi yang cerah, gerobak itu selesai. Kokoh, berkilau, dan dilengkapi dengan kompor kecil untuk merebus kacang hangat. Beberapa pedagang menatapnya sambil tersenyum, bangga melihat legenda terminal itu kembali berjualan, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Pak Unus menatap gerobak barunya dengan mata yang lembut. Ia tersenyum tipis, sedikit bangga, tapi tetap tenang. Kini ia bisa melakukan dua hal sekaligus, menjaga keamanan terminal dan tetap berjualan kacang, simbol kesederhanaan dan kehidupan yang normal. Gerobak itu segera menjadi pusat perhatian. Anak-anak berlari mendekat, aroma kacang rebus memenuhi udara, dan pedagang lain kembali merasa nyaman. Terminal yang dulunya mencekam kini dipenuhi tawa dan percakapan hangat, namun semua orang tetap sadar bahwa sosok di balik gerobak itu adalah pelindung mereka. Pak Unus mulai berjalan perlahan di antara lapak-lapak, menawari kacang hangat sambil tetap mengawasi. Setiap gerakan preman yang mencurigakan langsung menarik perhatiannya, dan satu tatapan tajam sudah cukup untuk membuat mereka mundur. Pedagang-pedagang mulai bergantung pada kehadiran Pak Unus. Mereka tahu, selama gerobak itu ada, terminal bukan hanya tempat jual beli, itu adalah wilayah yang aman, tempat di mana tidak ada preman yang berani mengganggu. Malam hari, lampu gerobak menyala lembut. Pak Unus duduk di bangku kayu di samping gerobaknya, menatap terminal yang kini damai. Ia merasakan kepuasan sederhana, kacang rebus hangat, terminal aman, dan hidup kembali seolah tidak pernah suram. Gerobak kacang itu bukan hanya sekadar alat jualan. Itu adalah simbol baru terminal, ketenangan, keamanan, dan keberanian yang lahir dari murka yang pernah menguasai masa lalu. Terminal pagi itu dipenuhi cahaya hangat. Suara pedagang yang menata lapak, tawa anak-anak, dan bunyi klakson angkot menyatu menjadi melodi kehidupan sehari-hari. Semua orang bergerak dengan tenang, merasakan kedamaian yang baru mereka temukan setelah malam-malam penuh ketakutan berlalu. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua dengan gerobak kacang berdiri, menatap sekeliling dengan mata yang tenang. Pak Unus, dulu dikenal sebagai Unus si Neraka, tidak lagi menjadi bayangan menakutkan. Kini namanya diucapkan dengan rasa hormat dan syukur,
bukan ketakutan. Para pedagang kecil mendekat, tersenyum dan menyapa. Mereka tahu, setiap kacang hangat yang disajikan Pak Unus adalah simbol perlindungan. Anak-anak berlarian di sekitar gerobaknya, tertawa tanpa rasa takut, sementara para sopir angkot menyusuri lorong terminal tanpa mengkhawatirkan ancaman preman. Legenda masa lalu yang menakutkan kini berubah makna. Murka yang dulu menghantui malam-malam terminal telah digunakan demi kebaikan, menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan memastikan bahwa kekerasan tidak lagi menjadi penguasa. Pak Unus berjalan perlahan dari lapak ke lapak, menyapa setiap pedagang, memastikan semuanya aman. Aura yang dulu menakutkan kini menjadi simbol keamanan. Orang-orang merasa lega, tetapi mereka juga tidak melupakan asal-usul kekuatan yang membuat semua itu mungkin, murka seorang legenda yang bangkit demi kebaikan. Setiap malam, gerobak kacang itu tetap menyala, menandai kehadiran sang pelindung. Terminal tidak hanya kembali damai, ia menjadi tempat di mana keberanian, pengorbanan, dan perlindungan hidup berdampingan dengan kehidupan sehari-hari yang sederhana. Nama Unus Sinraka tetap hidup, namun kini bukan sebagai pembawa teror, melainkan sebagai simbol bahwa bahkan kekuatan paling gelap pun bisa digunakan untuk melindungi yang lemah. Terminal itu aman, pedagang tersenyum, anak-anak